Oke, THR udah di tangan, tapi kehadiran Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 Pro ini masih bikin galau. Mau beli yang mana ya? Harganya mirip-mirip, dari 3,6 jutaan sampai 4 jutaan. Nah, di video kali ini gua akan mencoba bikin perbandingan spesial untuk tim mending. Mending yang mana? Poco X3 Pro atau Redmi Note 10 Pro? Nah, sebelumnya kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Ini adalah channel yang ngebahas soal perbandingan dan review gadget hingga otomotif. Oke, siapin popcornnya, let's go. Hal pertama yang kita bandingkan adalah body dan desain. Tim Poco dan tim Redmi jelas beda. Poco orientasinya ke spek, Redmi ke desain dan fitur yang imbang. Jadi wajar jika Redmi Note 10 Pro ini lebih dinamis dan lebih asik dipegang. Coba perhatikan ketika dua ponsel ini sama-sama digenggam. Kenapa? Karena lekukan body Redmi Note 10 Pro ini lebih proper di tangan, apalagi untuk wanita. Poco X3 Pro ini lebih mengotak dan lonjong, juga dimensinya sedikit lebih besar dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Beratnya pun beda, X3 Pro 215 gram, Note 10 Pro lebih ringan 22 gram, yakni di 193 gram. Walah, kan cuma beda dikit. Ya kalau dipakai setiap saat akan kerasa. Materialnya juga beda. Di depan, X3 Pro ini dilindungi Gorilla Glass 6. Tapi bagian belakangnya masih polikarbonat alias plastik keras. Note 10 Pro di depannya memakai Gorilla Glass 5, lebih jadul, tapi belakangnya sudah menggunakan Gorilla Glass 5 juga. Kedua ponsel ini udah dilindungi IP53 Dust and Splash Protection, tapi ya jangan dicemplungin ke air, masih bisa bertahan di hujan rintik asal jangan dibawa mandi. Slot kedua HP ini juga serupa, yaitu dual SIM dan slot micro SD buat tambahan. Penempatan sidik jari juga sama-sama di tombol power. Bedanya Redmi Note 10 Pro lebih menonjol tombolnya, jadi kerasa lebih enak dan lebih cepat dijangkau. Nah, sampai sini gimana? Masih tetap bingung? Sabar, kita lanjut lagi. Oke, yang kedua adalah layar. Ukuran layar dan tingkat kecerahan sangat mirip ya. Full HD 1080 x 2400 pixel, rasionya 20:9, layarnya 6,67 inci, udah HDR10, belum yang 10 plus ya, dan udah refresh rate-nya 120 Hz. Tapi screen ratio Poco X3 Pro ini lebih tebel. Lihat bagian bezel bawahnya atau dagunya. Kalau diperhatikan dari depan, Redmi Note 10 Pro ini lebih enak dilihat. Apalagi lubang kamera Poco X3 Pro kelihatannya lebih besar, jadi kayak tompel ya. Nah, perbedaan signifikan bisa dilihat dari tingkat kontras dan warna hitamnya, juga warna putihnya. Brightness alias kecerahan saat gua gunakan warna putih di layar Poco X3 Pro itu lebih gelap dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Coba kalian perhatikan yang ini. Bedanya seperti apa? Kuncinya ada pada jenis layar yang digunakan. Redmi Note 10 Pro ini udah memakai layar Super AMOLED, sedangkan Poco X3 Pro masih memakai layar IPS LCD. AMOLED dan LCD itu akan terasa bedanya di bawah sinar matahari langsung. AMOLED selain irit baterai juga punya kecerahan lebih baik daripada LCD. Makanya layar AMOLED ini lebih mahal. Gampangnya gini, kalau kalian sering streaming Netflix, scrolling Instagram atau TikTok, atau pengen kelihatan mewah di tampilan layarnya, pilih Redmi Note 10 Pro. Selanjutnya kita ke performa. Ini adalah poin penentu kaum mendang-mending, karena maunya ponselnya pakai prosesor yang paling cepat. Ya, padahal kebutuhan atau cara menggunakan ponsel orang kan beda-beda ya. Sebenarnya nggak harus pakai chip yang paling cepat di kelasnya kalau bukan tipe heavy user dan cuman memainkan casual game aja. Nah, ini adalah perbandingan speknya. Arsitekturnya pun beda juga, yang satu 7 nanometer dan yang satu lagi 8 nanometer. Nah, pertanyaannya, apakah ngaruh banget dari sisi performa dalam keseharian? Jawabannya nggak begitu kerasa sih. Nah, kita tes langsung aja ya. Kita coba buka barengan aplikasi game di HP ini. Oke, gua buka dulu
game kegemaran gue, yaitu Call of Duty Mobile. Siapakah duluan kebuka aplikasinya? Nah, kita perhatikan perbedaan tingkat kontras dari kedua HP ini. Ternyata Poco X3 Pro kebuka duluan walau hanya beberapa detik doang bedanya. Nah, sekarang kita buka settingan grafiknya. Kalau dilihat dari frame rate-nya, graphic quality Redmi Note 10 Pro ini nggak bisa ke settingan maksimal. Sedangkan Poco X3 Pro bisa disetting ke model tertinggi. Sekali lagi beda kelas. Saat gua mencoba memainkan COD di Poco X3 Pro dengan settingan tertinggi pun nggak ada masalah dengan yang namanya frame drop. Berbeda dengan Redmi Note 10 Pro, dengan settingan maksimal di game ini sedikit tidak nyaman ya, sesekali patah-patah. Dan settingan ternyaman ada di high frame rate dan very high aja. Tapi tetap gue masih bisa jago nih main di Redmi Note 10 Pro, masih akurat lah saat membidik lawan. Oke, gue cuma coba COD Mobile aja ya. Kalau ada yang mau request game lain, tulis aja di kolom komentar untuk komparasi berikutnya. Tulis juga komparasi apa yang ingin kalian tonton. Oke, kesimpulannya prosesor Qualcomm Snapdragon 732G ini udah cukup sebenarnya, tapi kalau lo bener-bener pengen main game untuk kompetitif dengan budget 3-4 jutaan, langsung go for Poco X3 Pro. Udah nggak ada lawan, nggak ada obat. Oke, next, baterai. Baterai Poco X3 Pro ini sedikit lebih besar, 5160 mAh, sedangkan Redmi Note 10 Pro ini 5020 mAh. Makanya bodi Poco X3 Pro lebih tebal dan berat. Keduanya sudah support 33 watt fast charging. Dari 0 sampai 60% cuma butuh 30 menit, sampai 100% kurang dari 1 jam. Enak banget. Jadi intinya kedua HP ini bisa dipakai seharian full dengan penggunaan yang normal. Selanjutnya, kamera ini paling penting buat milih HP lebaran, apalagi kalau lagi kumpul keluarga besar dan pamer foto-foto di media sosial. Tapi kita nggak boleh mudik ya. Ya udahlah, ini spek kedua HP-nya ya, sama-sama mengusung formasi 4 lensa. Bedanya di lensa utama 108 megapiksel untuk Redmi dan 48 megapiksel untuk Poco. Beda juga di kamera selfie 16 megapiksel untuk Redmi dan 20 megapiksel untuk Poco. Oke, langsung cek hasil fotonya. Ini adalah foto sore, keadaan sedikit mendung. Untuk Poco, walaupun kameranya 48 megapiksel, tapi bisa menangkap gambar lebih terang dibandingkan Redmi Note 10 Pro karena bukaan lensanya sedikit lebih besar, yaitu di f1.8. Tapi gambar yang ditangkap Redmi ini lebih tajam, bisa dilihat dari tanaman yang ada di kiri dan kanan. Pun dynamic range-nya juga lebih luas. Lihat dari awan gelap yang ada di atas, shadow dan highlight-nya lebih sempurna. Untuk foto orang, Poco X3 Pro tingkat kecerahannya lebih baik, tapi warna kulitnya tidak lebih natural dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Tingkat dimensi foto Redmi Note 10 Pro ini lebih kerasa, kelihatan dari terpisahnya subjek orang dan objek lain di foto ini. Tingkat kontras dan ketajaman Redmi juga beda, lebih tajam dan lebih kontras. Tapi bisa juga ada yang lebih suka hasil Poco X3 Pro dengan warna yang lebih soft, kulit yang lebih halus, jadi nggak usah diedit, bisa langsung diposting di sosmed. Nah, ini adalah ponakan gua, kakak Alicia, lagi motret kucing. Lagi-lagi hasilnya beda. Kucing dan background belakang kepisah dengan baik di Redmi Note 10 Pro. Untuk foto portrait, gua pakai filter sky blue dan coba perhatiin hasilnya. Depth of field Redmi Note 10 Pro ini lebih natural memproses bokeh. Kelihatan dari rambut kakak Cia ya. Selanjutnya kita coba foto tulisan. Ini contohnya adalah bukti transfer. Ternyata hasil foto Poco X3 Pro ini lebih tajam dibandingkan Redmi. Mungkin karena jarak fokus dari lensa Poco X3 Pro ini bisa lebih dekat saat pengambilan gambar dibandingkan Redmi Note 10 Pro, sehingga hasilnya lebih tajam tanpa menggunakan fitur makro. Bisa juga karena AI-nya bekerja lebih sempurna saat menangkap objek gambar tulisan. Jangan salah ya, prosesor lebih canggih, AI-nya juga lebih canggih, dan ini juga berdampak dalam memproses hasil foto.
Nah, kalau ngomongin foto malam hari, Redmi Note 10 Pro ini malah bisa memproses tingkat kecerahan lebih tinggi dibandingkan Poco X3 Pro. Walau kedua HP ini sudah tidak bisa menangkap detail kalau kekurangan cahaya. Caranya adalah dengan mengaktifkan mode malam supaya hasilnya lebih baik. Selanjutnya kita coba videonya. Kalau dari tingkat kestabilan keduanya udah cukup baik, tapi kalau dari hasil videonya menurut gue lebih baik video dari Redmi Note 10 Pro ya. Gimana menurut kalian? Halo, ini kamera depannya Redmi Note 10 Pro. Aku belum lihat hasilnya sih, cuman kayaknya bagus. Kalau ini yang Poco X3 Pro, gimana hasilnya? Bagus nggak? Lebih tajam Redmi Note 10 Pro kan? Lanjut ke kamera selfie, kedua HP ini juga cukup berbeda hasilnya ternyata. Dari focal length-nya, Redmi Note 10 Pro ini lebih lebar, jadi walaupun 16 megapiksel, tapi kamera depan Redmi Note 10 Pro ini bisa menangkap cahaya yang lebih baik dibandingkan Poco X3 Pro. Ini membuktikan bahwa megapiksel lebih besar tidak selalu lebih baik. Tapi gue juga suka hasil Poco X3 Pro yang lebih natural dan tidak memperhalus kulit seperti yang dilakukan kamera Redmi. Kalau untuk ngevlog pakai kedua HP ini, hasilnya sudah cukup bagus dalam menghasilkan video. Syaratnya adalah kondisi cahayanya harus cukup. Terakhir adalah soal sound. Jadi kedua HP ini udah memiliki dua speaker, cuman letak speakernya berbeda. Untuk Poco X3 Pro letak speaker atasnya gabung dengan speaker telepon. Kalau Redmi Note 10 Pro ini speakernya terpisah, tepatnya di sisi atas. Kalau dari kualitas suara, speaker Poco X3 Pro ini lebih jernih suaranya dan bassnya pun lebih kerasa. Sedangkan Redmi Note 10 Pro ini lebih mendem ya suaranya ya. Tapi keduanya sama-sama memiliki lubang headphone jack 3,5 mm, cuma letaknya berbeda. Untuk Redmi ada di atas, sedangkan Poco ada di bawah. Oke, jadi kita lanjut ke kesimpulan. Redmi Note 10 Pro memang tidak punya prosesor secepat Poco X3 Pro, tapi unggul di dalam desain, form factor, layar AMOLED, dan kamera. Jadi cocok untuk casual gamer dan pengguna umum yang pengen fiturnya tuh setara di tiap bagian. Nah, untuk Poco X3 Pro relevan untuk mereka yang pengennya kenceng banget handphonenya buat main game dan dengan memori internal yang lebih besar. Jadi ini adalah nggak ada ponsel yang paling perfect, tapi carilah ponsel yang perfect untuk kebutuhan harian kalian sendiri. Oke, nama gue Cak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan kalau mau nanya langsung aja ke Instagram gue di @cakdan. Gua tunggu. Sampai ketemu lagi.